mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Memang kita mengenai sisi tingkatan sekali pembukaan hatam, tapi sebenarnya kita akan mulai kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yanqadi bil insan bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mal, karya daripada Qutbud Da'wah Irsyad Abdullah bin Al-Haddad. Jadi Sabilul Ibtikar itu jalan untuk merenung, mengambil pelajaran atas umur manusia yang sudah lewat, atau bisa dikatakan semacam misteri daripada umur. Di sini dikatakan sebagai permulaan dan pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu memang biasa. Di setiap permulaan daripada bukunya ada Abdullah bin Al-Haddad, dia selalu memulai apa-apa itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi la yudau fi bismillah fahuwa abtar wa huwa aqta wa huwa asnah. Setiap amalan apapun itu yang penting, ya. Kemudian yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam riwayat lain yang juga dimulai dengan Alhamdulillah, maka urusannya nanti akan ibarat seperti hewan tapi tidak sempurna. Dalam arti kalau hewan itu sempurna, jadi artinya tidak akan sempurna, seperti sesuatu yang terpotong buntutnya, atau ibarat orang yang terkena penyakit kusta dan lain sebagainya. Nah, ini pertanda bahwasanya urusan itu tidak akan selesai. Jadi apapun kita tulis surat, tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan selama, apalagi biasanya kita tambahkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam dua riwayat itu dikatakan selama bacaan sholawat, tulisan sholawat itu masih ada dalam tulisan tersebut, maka Allah kirimkan para malaikat untuk selalu mendoakan dia, dan siapapun yang membaca daripada kitab itu juga dia akan selalu mendapatkan daripada pahala yang mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini wala haula wala quwwata illa billahil azim, tidak ada yang mempunyai kekuatan kecuali milik Allah. Ini pertanda dari pengakuan seorang yang alim bahwasanya apa yang dituliskan semata-mata adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga mengambil kutipan dari ayat Quran, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini menunjukkan apa yang dituliskan bahwasanya semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang demikian ini seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tidak tertanam di dalam batinnya kecuali nama Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terpengaruh dari kondisi qalbiyahnya, di dalam ucapannya pun juga mengikuti, dan apa yang ditulisnya pun juga demikian. Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mudabbiril umur wa Muqaddiril aqdar, Mulijil nahari fil lail wa mulijil laili fil nahar, tafsiratan wa dzikra li ulil basairi wal absar. Segala puji bagi Allah yang Maha Satu dan lagi Maha Perkasa. Al-Qahhar itu Maha memaksa sebenarnya. Semua urusan, kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang di dalam alam semesta ini melainkan sesuai dari urusan kun. Kalau Allah sudah bilang jadi, fayakun, maka akan terjadilah. Tapi terjadi itu Allah akan gerakkan proses-proses dari hal-hal yang memang dalam sunnahnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Perkasa, yang Maha Besar, yang Maha Mulia, dan lagi Maha Mengampuni. Sampai dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang hidup di dalam keadaan terhina, maka hendaknya dia banyak membaca Ya Aziz.
Sebab orang yang banyak membaca kalimah ya aziz, insya Allah Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya, Allah berikan kemuliaan. Yang artinya yang kita asalnya di dalam posisi rendah, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu termasuk ngangkat di bidang hartanya, baik di bidang kedudukannya dan lain sebagainya. Ya, jadi mudabbirul umur yang ngatur segala urusan, wa muqaddiril aqdar yang menentukan segala takdir. Setiap apapun yang diciptakan sudah ibarat sudah terprogram, tinggal dinyalakan enternya, dia akan berproses sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya manusia ini, perjalanannya dari A hingga Z itu sudah diaturkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kedipan mata, bahkan ngantuknya kita, duduknya kita, gerakan tangan kita, ini tangan kita ini, gerak ini semuanya itu sudah dijadwalkan sejak awal, sudah dijadwalkan. Kamu di detik sekian kamu akan gini, detik sekian kamu akan begini, di nafas sekian kamu akan begini, kamu akan lahir di detik sekian, kamu akan tumbuh dan makan ini segala macam. Di saat ini kamu akan sedih, di saat ini kamu akan senang, di saat ini kamu akan mendapatkan rezeki, di saat ini kamu akan menerima kenikmatan. Begitu juga kamu akan kehilangan misalnya. Itu semuanya. Kamu akan tereskan air mata, kau akan sedih. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat film yang kita lihat saja, tinggal putaran daripada film tersebut. Begitu juga semuanya sudah ditakdirkan beserta rezekinya. Dimanapun, apapun seorang itu, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkannya, dia tidak akan luput apa yang akan dia dapatkan. Mulijun nahari fil lail, yang memasukkan siang ke dalam malam, wa mulijul laili fil nahar, dan memasukkan malam ke dalam siang. Artinya begini, begitu dalam malam itu gelap, ketika kemasukan pagi mulai akan terang. Jadi ibarat ruangan yang penuh dengan kegelapan sampai senternya kan mulai terang, semakin menguat, akhirnya jadi terang semuanya. Jadi yang gelap dimasukkan ke dalam cahaya, yang cahaya kalau sudah waktunya gelap dimasukkan ke dalam gelap. Itulah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala sesuatunya. Tafsiratan wa dzikra li ulil basairi wal absar, itu adalah tafsirah. Apa tafsirah itu? Sebagai barang renungan. Sampai disuruh melihat, terutama bagi orang yang punya penglihatan, yang punya hati. Kalau Allah itu mampu seperti ini, masa untuk urusanmu yang sesuap Allah gak mampu ngasih? Kan tidak mungkin. Artinya Allah juga maha memberi dan lain sebagainya, maha mentakdirkan segala sesuatunya. Makanya kemudian dipuji, Fasubhana wa ta'ala wa taqaddasa, maha suci, yang maha tinggi Allah dan maha bersih, maha suci juga. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci itu artinya yang lepas dari segala kekurangan. Kekurangan kita yang punya, kelebihan Allah yang punya. Min malikin azim, dari Tuhan Raja yang maha besar, mutakabbir jabbar, maha pantas untuk menyombongkan diri, maha pantas untuk berkuasa, ya, maha perkasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qadimin azali, yang maha qadim juga maha azali. Daimin abadi, apa daim abadi? Yang kekal abadi. Jadi tidak ada waktu yang ikat Allah. Allah tak punya permulaan dan Allah tidak ada akhir. Yang awal ya Allah, yang akhir nanti juga Allah. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Hayyul qayyum, maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Segala semesta ini yang atur Allah. Qadha wa hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha. Allah yang sudah memutuskan makhluknya ini akan mengalami kepunahan, wal mauti wal bala, mengalami kematian dan bencana, wa tahawul min halin ila hal, dan adanya proses perubahan, perpindahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain.
dan wal intiqal min darin ila dar, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari alam ruh inti dimasukkan ke dalam alam duniamu ini, dalam perut ibu, kemudian kau dilahirkan sampai kau kembali lagi ke dalam tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, kemudian kamu dikembalikan lagi, kemudian kamu akan dibangkitkan lagi, juga asalnya dari tanah. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrada bid-dawami wal baqa' ala taqahum al-qubur. Yang maha abadi sepanjang masa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya perubahan apapun Allah tidak mengalami perubahan. Kedermawanannya tidak berubah, kebesarannya tidak berubah, keagungannya tidak berubah. Kalau kita ada ngikuti masanya, kalau kaya ya kaya, kalau nggak enak nggak enak. Kita manusia yang berubah-ubah. Juga kedermawanan kita juga mengikuti suasana hati. Suasananya lagi enak ya enak, suasananya nggak enak nggak enak. Ahmadu bima hamida bihi nafsa, aku puji Allah sesuai dengan tahmid yang Allah pujikan bagi dirinya. Artinya apa? Kalau tahmidnya kita terbatas, kita puji Allah sesuai dengan pengetahuan kita. Sedangkan Allah memuji dirinya memang layak, sebab dia yang mengerti tentang kekuasaan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Wa bima hamidahu bihi ibaduhul mukhlisun al-abrar min malaikatihi al-muqarrabin wa anbiya'i mursalin wa ibadis salihin al-akhyar. Dan juga seperti tahmid yang dibacakan oleh semua para hamba yang ikhlas dan abrar dari kalangan para malaikat muqarrabin, para nabi, para rasul, para hamba yang saleh. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih sayyidina Maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta, wa khatama bihi nabiyyin, yang mana ditutup para nabi dengan rasul Nabi Muhammad SAW, wa ala ahli baitihi thayyibin al-athhar, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau yang baik dan suci, wa ashabil muhajirina wal ansar, dan juga para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal jazaa. Nanti semoga ini hingga hari pembalasan, di saat dimana manusia dibedakan sampai dua golongan, ada golongan yang di surga, nanti ada golongan di neraka. Jadi memang kata sambutannya, mukadimahnya ini sesuai dengan isi yang akan dibahas. Jadi memang orang ketika membuat mukadimah di dalam sebuah ceramah itu hendaknya orang itu akan mengetahui apa isi yang akan disampaikan sesuai dari pembukaan mukadimah. Kalau mukadimahnya biasanya itu adalah berisi tentang ringkasan dari apa yang akan dibawakan. Nah seperti itu. Amma ba'du. Kalimat amma ba'du ini ada yang mengatakan yang pertama kali menulisnya, ada yang mengatakan Nabi Daud, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya, macam-macam. Ada kalimat amma ba'du. Al-mu'allaf mubarak, insyaallah ini tulisan berkah insyaallah. Kami tulis, katanya beliau, adalah untuk tadzakur wal i'tibar, agar kita saling mengenal, sharing berarti. Kita saling merenung. Jadi juga renungan buat saya, juga renungan buat yang baca. Wa yakhtalifu alaihi minal aqwal, yang mana urusannya ini yamurru bil insan bil amal, masalah umur, bagaimana perubahan umur seseorang, kemudian sejak dia pindah dari tulang sulbi menuju rahim ibunya sampai dia berakhir di salah satu daripada dua rumah atau daripada dua tempat, al-jannah awil minar, surga atau neraka. Rasulullah SAW, Allah diperintah oleh Allah untuk mengingatkan, dan Allah berikan sifat pemberi peringatan itu kepada Rasulullah SAW. Bahkan sifat utama kaum mukminin adalah selalu mengambil pelajaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Jadi Allah itu, kamu tugas mengingatkan, nyampaikan. Sebab dan mengingat itu adalah sifat daripada
kaum mukminin, sebab peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Kemudian Allah juga berfirman, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ingatkan saja mereka, sebab engkau tidak merasa bikahin, engkau bukanlah seorang penyihir seperti yang dikatakan kaum, engkau juga bukan orang gila seperti yang dikatakan kaum, engkau hanyalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Yang akan menerima tadzakkur ini adalah orang yang takut. Dan banyak ayatnya lagi. Kemudian di sini beliau katakan, dan aku ada sebuah riwayat ketika turun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum fama anta bimalum, kamu palingkan pandangmu dari mereka orang-orang itu, sebab engkau tidak akan dicela. Fama anta bimalum, engkau tidak akan dicela atas sebuah peringatan yang sudah kau sampaikan, kalaupun mereka mencelamu. Beliau Rasulullah SAW bersedih, bahkan beliau takut kalau mereka menerima siksa dari Allah. Dikasih tahu nggak nurut. Bahkan beliau sampai merasa sedikit putus asa, jangan-jangan mereka tidak bisa dapat hidayah. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kamu ingatkan saja, sebab sudah takdirkan nasihat itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Rasulullah SAW senang dengan hal itu. Jadi sebab Nabi Muhammad SAW ini sudah dicetak oleh Allah senang dengan manusia itu mendapatkan rahmah. Beliau sangat menjaga bagaimana supaya orang itu mau menerima nasihat. Sebab yang dibawa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itulah terkadang kalau mereka itu betul-betul menolak Rasulullah SAW, beliau sangat sedih. Beliau akan dikatakan oleh Allah sampai Allah iba. Bayangkan Rasulullah sedih itu Allah iba. Fala'allaka bakhilun nafsaka ala atharihim. Kau merasa sedih, kelihatannya kau merasa sedih atas apa yang setelah mereka lakukan itu. In lam yu'minu bihadzal hadits asafa. Engkau terasa kayak putus asa kalau mereka tidak beriman kepada nasihat ini. Jadi sedihnya Rasul itu diperhatikan sama Allah. Selesai. Kemudian di sini dikatakan, karena urusannya masalah umur, baru bahas apa umur. Umur itu adalah waktu, jangka waktu yang diberikan dari sebuah zaman. Dan Nabi Muhammad SAW selama beliau sejak lahir sampai diutus, beliau waktu itu umur 40 baru diutus oleh Allah jadi Rasulullah. Itu tinggal di kota Mekah masa itu ya. Nah, di sini kemudian dikatakan umur yang pendek dan yang panjang. Kalau umur pendek umur kita di dunia, dan urusan yang panjang sampai nanti urusan di akhirat itu katanya beliau ada bagusnya saya bagi menjadi 5. Sebab masing-masing itu ada pertumbuhannya yang berbeda-beda. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Kami tumbuhkan kamu pada keadaan yang tidak kamu ketahui, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur itu sebenarnya ya sudah itu yang ditentukan oleh Allah, meskipun keadaannya berbeda-beda. Jadi orang selesai umur di dunia dan langsung masuk umur alam barzakh, selesai dan langsung masuk umur alam akhirat. Jadi memang manusia ini diciptakan abadi sebenarnya, tapi bukan abadi di satu tempat. Cuma pada hakikatnya ketika sudah diciptakan, ya diciptakan selamanya. Ada yang 50 meninggal, ya umurnya ya selesai tugasnya di dunia 50. Berangkat dulu kan langsung dia menuju alam barzakh. Ada yang 70, ada yang masih muda, ada yang masih kecil, ada yang baru proses terakhir mati. Ya sudah memang begitu takdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi orangnya ya sudah itu. Yang alaminya juga dia sendiri. Baik itu yang dialami baik ataupun yang nggak enak juga sama. Jadi karena itu disinilah kita mengetahui bahwasanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita selama hidup ini baik bagi kita, dan semoga Allah mematikan kita di saat kematian itu baik bagi kita. Itu yang disebutkan oleh Nabi Abdullah. Dan kemudian setelah itu beliau aturkan dengan doanya, ya Allah, jangan Engkau majukan kita dalam kehidupan ini, Engkau keluarkan semata-mata kita dicabut cepetan supaya Engkau siksa, dan jangan pulang ke akhir supaya kami ketika percobaanmu, tapi kami minta kehidupan yang baik dan wafat yang baik, dan masa yang baik di antara hidup dan wafat kami. Selama masa hidup itu kami menginginkan yang terbaik, ya Allah, ya, seperti itu. Dan akhiri umur kami dengan husna, dengan baik, dalam keadaan lutfi wa afiyah, juga para pecinta kami, ya, dan orang-orang yang setia kepada kami juga kaum muslimin ya arhamar rahimin. Kitab ini adalah bernama Sabilul Ibtikar tadi. Semoga nanti Allah berikan manfaat secara umum dan Allah jadikan ikhlas, juga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan wa'lam anna nadharna fi jumlatil a'mal. Kalau saya periksa manusia ini dalam umurnya terbagi dari anak manusia ini, dari anak Adam ini ada 5. Masing-masing ada akhirnya. Sampai sudah selesai di alam akhirat, di alam ruh, pindah dari alam sulbi pindah ke alam rahim, dari alam rahim keluar di alam dunia, kecil, dewasa, parubaya, tua, sampai wafat, habis masa barzakh. Kemudian habis masa barzakh, akhirat. Akhirat itu hisab, nanti ada mahsyar. Ya, habis mahsyar itu baru penentuan. Itu yang selama-lamanya, yaitu di surga atau di neraka. Jadi 5 umur manusia. Jadi manusia itu selalu berpindah-pindah dan terus demikian. Nah, makanya di sini dikatakan kalau umur yang pertama sejak Allah ciptakan Adam, kemudian Allah letakkan di pundaknya ini keturunan, ada yang bahagia nanti di akhirnya, ada juga yang tidak, dan terus berpindah dari satu sulbi ke rahim yang lain, demikian sampai keluar masing-masing di alam dunia ini. Seperti itu. Urusan yang kedua, sejak keluarnya manusia sampai masa matinya. Yang ketiga, sejak orang ini meninggal di alam barzakhnya sampai ditiupkan sangkakala hari kiamat. Kemudian yang umur keempat, sejak keluar dari kuburnya, kemudian berdiri di hadapan Allah, ada hisab, ada timbangan, melewati sirat, menerima buku amalan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah ketika masuknya manusia ke dalam surga, apa yang kamu alami di sana itu akan dipelajari. Sampai dalam rahim itu apa aja, di dalam dunianya nanti apa saja. Jadi itu ngambil pelajaran masing-masing, itu ada jangka waktunya, ada jedanya, ada momennya masing-masing. Tentunya orang itu, setiap orang sudah diciptakan oleh Allah untuk menjemput takdirnya masing-masing. Surga Allah ciptakan sudah ada penduduknya, neraka Allah ciptakan sudah ada penduduknya. Jadi tidak akan meleset. Orang bisa sebaik apapun di dunia ini, tapi
akhirnya neraka, ada juga. Orang sebejat apapun bisa diciptakan, tapi kalau pada akhirnya surga. Makanya Rasulullah itu bicara jujur. Sesungguhnya seorang dari kalian terkadang amalannya seperti penduduk surga, tapi ada satu surat takdir dari Allah, ternyata dia adalah penduduk neraka, kemudian melakoni salah satu amalan penduduk neraka, di situ ditutup umurnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan yang paling diterima intinya tergantung daripada akhirnya. Sampai di detik terakhir itu apa ya sudah itu. Tapi kalau mukmin tetap Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga, cuman ada lewatannya. Paham lewatannya? Kalau di dunia ini ternyata mengalami akhir yang buruk, naudzubillah, su'ul khatimah, ya konsekuensinya apa? Ya masuk dulu, dikarantina dulu di dalam neraka dulu sampai masa yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian nanti dibebaskan, akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi tetap mukmin masuk ke dalam daerah surganya Allah, tetap begitu. Itu yang harus kita percaya, ya seperti itu. Ada, makanya di sini dikatakan ada yang selamanya. Kalau misalkan di dalam neraka itu orang kafir yang selamanya. Ada juga ada yang bakal keluar. Siapa? Usatul muwahhidin, kalangan ahli maksiat dari orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Siapa? Yaitu kalangan kaum mukminin tapi ada maksiatnya. Baik dia keluarnya dengan syafaat ataupun dengan yang lain, nanti sesuai dengan yang dijelaskan. Jadi masing-masing akan kita jelaskan secara singkat, katanya beliau, sesuai dengan masa yang ada. Insya Allah tidak terlalu berkepanjangan dan juga tidak terlalu singkat, yang mana tidak memberikan kesan, tidak mendapatkan manfaat, ya begitu. Kita sekarang sudah mukadimahnya masuk di al-umrul awal. Apa umrul awal? Umur yang al-umrul awal wa huwa min hin khalaqallah Adam alaihi salam. Kita mesti kenal sejak diciptakan Adam oleh Allah, wa auda'a dzurriyyah, dan dititipkan keturunan itu di dalam tulang sulbinya. Ada golongan kanan, ahlul yamin, wa ahlul shimal. Ada ahlul shimal, golongan ini bukan sayap kanan sayap kiri, tidak. Kalau dibilang sayap kanan yadkhul jannah, tidak, maksudnya golongan kanan ini surga, nanti kalau golongan kiri neraka. Wa hum ahlul qabdatain, mereka itu adalah seperti dalam hadis, orang yang nanti digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang digenggam masuk surga, ada yang digenggam masuk neraka. Nah, wa qad istakhrajallah hadhihi dzurriyyah min dhahri Adam. Allah keluarkan keturunan manusia ini dari pundaknya Nabi Adam. Setelah Allah titipkan di dalamnya. Ketika pertama kali Allah keluarkan mereka duf'atan wahidah, yaitu sekaligus, semua manusia dari Adam sampai akhir sebenarnya semuanya secara ruh telah diciptakan di alam rohnya sana, dan kemudian ditarik janji di akhdil mitsaqi alaihim. Masing-masing roh kita itu telah ditarik janji untuk mengakui ketuhanan dan keesaan Allah. Kemudian roh kita ini dititipkan di dunia. Di situ kemudian dikirimlah para nabi, para rasul untuk ingatkan kembali. Yang memang sudah ditulis keimanan baginya, yang itu dia yang akan terima. Yang tidak dituliskan keimanan, tidak akan
kama warada. Kemudian wadhalika bi Nu'man, dan itu terjadinya di Nu'man. Apa Nu'man itu? Proses kita ditarik jadi wadin qaribun min Arafat. Dalam sebuah tafsir dikatakan yaitu sebuah lembah besar yang mana aslinya itu dekat dengan padang Arafah. Kama warada fi qoulihi ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya Allah, ya. Wa id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Allah Tuhanmu mengambil janji min bani Adam min zuhurihim, dari anak-anak Adam, dari pundak mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan dipersaksikan atas diri mereka sendiri. Allah katakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Jadi kita ini sudah terjadi. Sampai belum diciptakan di dunia ini, Allah hadirkan ruhnya semuanya, baik yang muslim maupun yang non muslim, semuanya. Nah, makanya nanti itu ditarik ada yang surga atau neraka, ya dari ini tadi. Kalau bala syahidnya, mereka semua mengatakan, ya kami bersaksi kau Tuhan kami. Kemudian katanya Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini tentang orang-orang yang beriman. Jangan sampai kamu katakan dulu, ya kami, nanti di hari kiamat, iya kami dulu pernah mengatakan demikian, tapi kami dalam keadaan inna kunna an hadza ghafilin. Kita sesungguhnya dulu kami pernah ucapkan, tapi kami jadi kita sebelum diciptakan ini, roh kita itu dikumpulkan semuanya, semua nabi, semua rasul, baik yang ditakdirkan surga atau yang ditakdirkan neraka, itu sudah diciptakan, sudah dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam khobar, di dalam athar, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan, annahu subhanahu lamma akhadha alaihim dzalikal mitsaq, ketika Allah tarik janji, kataba alaihim bihi kitaban, Allah tuliskan satu tulisan kitab dalam sebuah kitab, wa alqamahu al-hajar al-aswad. Kitab itu dimasukkan ke dalam hajarul aswad. Wa dzalika ma'na qaulil muslim lil hajari. Nah, ini loh arti dari ucapan orang yang taslim ke hajar aswad. Kadang kalau kita di hajar aswad waktu haji disunahkan kalau bisa nyium ya nyium, kalau nggak bisa kita dengan tangan kita ciumkan. Pada waktu tawaf, Allahumma imanan bika, ya Allah kami iman kepadamu, inilah bentuk iman kami, wa wafa'an bi ahdi, sebagai bentuk kami menepati janji kami. Jadi kesaksian kita itu sudah ditulis dalam sebuah tulisan oleh Allah, kemudian dititipkan di dalam hajar aswad. Kita harus ingat wa tasdiqan bi kitabik, dan kami mempercayai apa yang tertulis itu. Paham ya? Wala syakka anna dzalika yaqtadi anna dzurriyyah wujudan sam'an menutqan. Tentunya kalau manusia itu dipersaksikan saat itu rohnya, maka saat itu roh ini ada, bisa berbicara, dia bisa ngomong, dan dia juga bisa mendengar. Ini jauh sebelum diciptakan Nabi Adam dan lain sebagainya. Jadi roh kita sudah dikumpulkan oleh Allah. Allah katakan alastu birabbikum, walakinnahu fi martabatin ukhra min maratibil wujud, laisat hadhil martabah minal wujudi dunia, tapi bentuknya bentuk yang lain, keadaannya bukan seperti keadaan duniawi ini. Nah, dan tentunya arti wujud ini banyak seperti yang diketahui oleh ulama atau orang-orang yang mengenal tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga insyaallah bermanfaat. Jadi ceritanya bagaimana umur sejak di alam roh, sejak engkau di dalam sulbi sampai lahir, sampai mati, barzakh, sampai engkau mengalami urusan akhirat, sampai nanti Anda di dalam urusan surga, urusan neraka. Jadi kitabnya namanya Sabilul Ittidar ala
jalan untuk mengingat. Jadi maksudnya beliau adalah untuk mengingatkan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina tawbah tafsir kulli khawbah wastur lana awrati wa amin rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril hayati wa kullu mahabba rabbi rabbil aswa wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna lam iktisabil minna il mustafa rasulina bi kulli suri il mustafa rasulina bi kulli suri